Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, yang terhormat Ibu Aza selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, serta rekan-rekan sekalian. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik, SETS atau Science, Environmental, Technology, and Safety, dan juga STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Next. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Safika dan rekan saya Arifah Yoma Ramadhani serta Ubaidillah Akbar. Nah, jadi pada kali ini kami akan membahas mengenai pendekatan dalam pembelajaran, pendekatan pembelajaran saintifik, pendekatan pembelajaran SETS, dan juga pendekatan pembelajaran STEM. Next. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Arifah Yoma Ramadhani. Kepada Arifah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran yang pertama. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Macam-macam pendekatan pembelajaran itu ada beberapa macam. Yang pertama, pendekatan konseptual. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, pendekatan deduktif-induktif. Yang keempat, pendekatan konsep dan proses. Dan yang terakhir, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Nah, selanjutnya yang kedua, pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik atau scientific disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Lanjut. Nah, disebut tuh langkah-langkah ilmiah itu, dia ada beberapa langkah. Yang pertama itu menemukan masalah dan merumuskan. Terus menyusun kerangka berpikir dan hipotesi. Selanjutnya mengumpulkan data atau menguji hipotesis, menganalisis atau membahas, lalu menyimpulkan dan membuat proposisi atau tesis. Demikian penjelasan kami akan segera ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arifah yang telah menyampaikan bagiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ubaidillah Akbar. Kepada Ubay, saya persilakan. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai sintaks atau langkah-langkah pendekatan saintifik. Pertama, pendekatan saintifik itu langkah pertamanya yaitu mengamati. Panca indera menjadi alat utama siswa untuk mengamati kejadian di sekitarnya. Dalam prakteknya, siswa dapat mengamati kejadian di sekitarnya menggunakan media seperti berita atau video, atau bisa juga mengamatinya secara langsung. Implikasi yang didapat dari sesi ini adalah siswa bisa mendapatkan masalah yang belum ditemukan solusinya dari kejadian tersebut. Oleh karena itu, guru dapat membimbing siswa untuk menginvestigasi atau menyelidiki solusi dari masalah tersebut. Yang kedua ada menanya. Siswa dapat membuat berbagai pertanyaan
tentang kejadian yang belum pernah mereka alami atau mereka pahami. Bentuk pertanyaannya dapat berupa pengetahuan konstekstual, faktual, hingga hipotetik. Guru dapat membantu siswa dalam membuat pertanyaan dengan memberikan list atau daftar yang sesuai dengan kejadian yang telah diinvestigasi atau diselidiki. Yang ketiga ada menghimpun data. Data yang dihimpun siswa bisa dilaksanakan dengan berbagai metode, di antaranya dengan bereksperimen, mencermati kejadian, bertanya dengan narasumber, membaca buku, mencari di internet, melihat ensiklopedia, dan sebagainya. Guru diharapkan bisa menjadi fasilitator referensi belajar siswa dalam menghimpun data. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Siswa memanfaatkan data yang telah dihimpun untuk memecahkan masalah dengan menyusun pertanyaan. Aktivitas ini dilakukan agar siswa dapat menghubungkan data yang telah terhimpun untuk menemukan solusi dan membuat kesimpulan serta membandingkannya dengan siswa lain. Dan yang langkah terakhir, itu kesimpulan. Aktivitas ini dilakukan dengan menuliskan atau menceritakan hasil atau penghimpunan data informasi yang kemudian dipresentasikan di kelas dan dinilai guru sebagai hasil belajar siswa. Selanjutnya, guru bisa memberikan feedback dengan cara memberikan masukan, menekankan, dan meluruskan agar siswa bisa memahami kejadian secara luas dan mendalam. Berikutnya ada kaidah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Menurut Daryanto, 2014, proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, substansi atau materi pembelajarannya berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Tidak hanya sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah yang meliputi intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Tujuan dan prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, tujuan pertama yaitu siswa diharapkan mampu meningkatkan daya pikir terutama dalam HOTS atau High Order Thinking Skill, keterampilan atau kapabilitas berpikir tingkat tinggi. Siswa bisa memecahkan masalah dengan runtut dan terstruktur. Kemudian suasana pembelajaran yang dihadapi siswa bisa menyadarkan mereka bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Selanjutnya siswa memperoleh hasil belajar yang baik dan bermakna. Pendekatan saintifik ini bisa membuat siswa mengutarakan gagasan dan ide melalui tulisan maupun lisan. Dengan pembelajaran ini, karakter siswa bisa berkembang ke potensi yang maksimal. Selanjutnya ada pendekatan SET atau Science, Environmental, Technology, and Society dalam pembelajaran. Pendekatan Sains, Teknologi, dan Society atau STS atau pendekatan Sains, Teknologi, dan Masyarakat atau STM merupakan gabungan pendekatan beberapa konsep keterampilan proses, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Adalah memusatkan permasalahan dari dunia nyata yang memiliki komponen sains dan teknologi dari perspektif siswa. Di dalamnya terdapat konsep-konsep dan proses. Selanjutnya, siswa diajak untuk menginvestigasi, menganalisis, dan menerapkan konsep atau proses itu pada situasi yang nyata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ubay yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai karakteristik pembelajaran SET menurut Yager. Nah, jadi adapun karakteristik pembelajaran SET menurut Yager itu berawal dari identifikasi masalah lokal, lalu penggunaan sumber daya setempat, keikutsertaan siswa aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada penekanan pada keterampilan proses yang dapat digunakan siswa dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, adanya kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Next. Nah, jadi pendekatan SET ini mempunyai keunggulan. Beberapa di antaranya itu seperti menghindari materi
oriented yang di dalam pendidikan tanpa tahu masalah-masalah masyarakat secara lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua, mempunyai bekal yang cukup bagi peserta didik untuk menyongsong era globalisasi. Keunggulan yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan masalah-masalah dengan penalaran sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara integral, baik di dalam ataupun di luar kelas. Lalu yang keempat, pengajaran sains ini lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul di kehidupan keseharian siswa mengenai penalaran sains di dalam kehidupan nyata. Lalu lalu selanjutnya, meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan, proses kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul di lingkungan. Selanjutnya, kegiatan kelompok ini dapat memupuk kerjasama antar siswa dan sikap toleransi dan saling menghargai pendapat teman. Selanjutnya, yang terakhir, mengaplikasikan suatu gagasan atau penciptaan suatu karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi perkembangan sains dan teknologi. Next. Nah, pendekatan yang keempat itu adalah pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dalam pembelajaran. Jadi pendekatan STEM ini merupakan sebuah pendekatan yang efektif di dalam menerapkan pembelajaran tematik integratif. Dikarenakan pendekatan ini menggabungkan 4 bidang pokok dalam pendidikan, yaitu ilmu pengetahuan, lalu teknologi, teknik, serta matematika. Nah, dengan menggunakan pendekatan STEM ini, proses pembelajaran akan lebih variatif dan inovatif sehingga dapat mempelajari berbagai konsep akademik. Jadi pembelajaran STEM ini dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap, terampil dalam menangani masalah kehidupannya yang nyata dan juga mengembangkan pemikiran kritis siswa. Next. Baik, sebelumnya sejauh ini gerakan pendidikan STEM itu telah bergema di berbagai negara ya teman-teman, baik negara maju maupun negara berkembang. Beberapa negara itu memandang pendidikan STEM itu sebagai jalan keluar bagi masalah kualitas sumber daya manusia dan daya saing masing-masing negara. Jadi dalam pendidikan STEM itu menjadi tema yang semakin mendominasi wacana dalam konferensi dan publikasi ilmiah, baik secara internasional dalam bidang pendidikan. Lalu kesadaran akan pentingnya pendidikan STEM ini telah dimulai muncul di kalangan pakar pendidikan di Indonesia, sehingga banyak kelompok studi di perguruan tinggi melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan STEM. Lalu pendidikan STEM ini tidak bermakna hanya penguatan praktis dalam pendidikan dan dalam bidang-bidang STEM secara terpisah, melainkan mengembangkan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesi. Nah, jadi next, bye. Nah, jadi ada langkah-langkah pendekatan STEM di dalam pembelajaran. Menurut Sukri, ada 5 langkah-langkah STEM. Yang pertama itu ada langkah pengamatan atau observe. Nah, pada langkah pengamatan atau observe ini, siswa diminta untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena yang terdapat di dalam lingkungan. Seperti kehidupan sehari-hari yang mempunyai kaitan dengan konsep sains yang sedang diajarkan oleh gurunya. Sebagai contohnya itu, misalkan guru ingin mengajarkan topik energi, maka siswa itu diminta untuk mencari informasi sebanyak mungkin mengenai energi. Mulai dari apa itu energi, alat-alat kehidupan yang menggunakan energi, dan sebagainya. Lalu langkah yang kedua itu langkah ide baru atau new idea. Nah, pada langkah ide baru ini, siswa mengamati dan memperoleh mengenai berbagai fenomena atau produk yang berhubungan dengan topik sains. Jadi, seterusnya siswa akan melaksanakan langkah yang dapat memunculkan ide baru. Siswa mencari informasi dan produk yang berhubungan dengan energi. Dan selanjutnya, dari ide atau produk yang sudah ada, siswa itu diminta untuk mencari
dan memikirkan satu ide baru yang berbeda, baik itu dari aspek fungsi, teknologi, maupun cara kerjanya. Lalu, untuk dapat menemukan suatu ide tersebut, siswa pada langkah ini memerlukan kemahiran dalam menganalisis dan berpikir keras. Jadi siswa itu dituntut untuk menganalisis dan berpikir keras. Lalu yang langkah ketiga, langkah inovasi atau innovation. Nah, jadi pada langkah ketiga ini, siswa diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide yang telah dihasilkan pada langkah ide baru sebelumnya itu dapat diaplikasikan. Langkah selanjutnya itu langkah kreasi atau creativity. Jadi, pada langkah ini merupakan pelaksanaan semua saran dan pandangan hasil diskusi mengenai ide suatu produk yang ingin diaplikasikan. Selanjutnya itu yang terakhir, langkah nilai atau society. Nah, jadi pada langkah ini, langkah yang terakhir yang harus dijalankan siswa adalah nilai yang dimiliki oleh ide produk yang dihasilkan siswa bagi kehidupan sosial yang sebenarnya. Baik, itu saja dari saya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kami hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami dari kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.